Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita berjumpa kembali ya di kuliah online tentang pemrograman berbasis objek. Ya, jadi untuk minggu ini kita praktikum. Ya, kemarin sudah tak kasih yang namanya BlueG, toh, ya kan? Sudah. Nah, dari BlueG bisa kalian buka, bisa kalian install dulu. Nah, cara menginstalnya bisa kalian menggunakan yang namanya ekstraksi dulu. Ekstraksi sebuah data. Caranya kalian masuk ke dalam WinRAR-nya, WinRAR BlueG, ya kan? Misalkan nih, ya kan? Saya tampilkan dulu di layar saya. Nih. Ya kan? Ya. Kalau klik kanan, ya kan? Klik kanan, bisa kalian pilih extract here, ya kan? Setelah extract here, ya kan, kalian oke. Kalian tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, di sini akan membuat folder sesuai nama WinRAR kalian. BlueG Windows, misalkan di sini kan nama WinRAR-nya BlueG Windows 414 USB. Nah, di sini sama. Nanti akan sama persis. Nah, kalau sudah diekstrak, kan, sudah diekstrak, maka akan keluar data seperti ini, ya kan? Nah, atau kalau enggak, nah ini, nah, udah keluar data, ya kan? Bentar lagi ekstraksi. Ini lagi proses ekstraksi, ya kan? Nah. Nah, kalau proses ekstraksinya selesai, ini saya anggap sudah selesai misalkan, ya kan? Ya, kalian jalankan, ya, ya kan? Misalkan tadi yang sudah diekstraksi, ya kan? Sudah ekstraksi, atau kalian jangan langsung, ya. Kalian pilih blueg.exe. Semua aplikasi, ya, semua aplikasi menggunakan ekstensi itu .exe atau .exe. Jadi kalian jalankan, kalian mau install Visual Basic, kalian mau install Dreamweaver, lah kalian cari yang adanya .exe atau setup.exe atau dreamweaver.exe. Nah, kalau di sini blueg.exe. Kalian jalankan dulu, ya kan? Ambil ya. Ya. Nah, setelah tampil seperti tampilannya ada di layar monitor, ya kan? Nanti tampilnya seperti ini. Kalian pilih no thanks, ya kan? Nah, setelah no thanks, ya, di zoom dia akan menampilkan hasil dari BlueG-nya seperti ini, ya kan? Hasil BlueG, ya kan? BlueG-nya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi nih, ya kan? Kita membahas tentang pengenalan Java dulu, ya kan? Kemarin kita sudah teori, sekarang kita pengenalan Java. Saya tampilkan di layar dulu. Nah, habis ini saya sambung lagi ke praktikumnya. Nah, kan? Lihat. Nah, Java, ya kan? Tadi udah nginstal BlueG ya. Nah, setelah kita menginstal BlueG, kita mengenal Java nih. Jadi BlueG itu digunakan untuk Java. Nah, ya kan? Sejarahnya, ya kan? Java itu
dibuat oleh Patrick Newton dan James Gosling, ya, yang ingin membuat sebuah perangkat konsumer seperti kabel TV box. Nah, sehingga Patrick Newton dan James merancang sebuah program yang memiliki keharusan fleksibilitas program, dan program tersebut harus netral terhadap plafon manapun, atau bisa disebut dengan the Green Project. Nah, makanya sebagian besar dari tim project the Green berbasis C++, ya kan, mengadopsi pemrograman berbasis objek dan bukan prosedural, ya kan. Kemarin kita sudah mengenal kan macam-macam pemrograman, ya kan. Nah, macam-macam pemrograman atau teknik pemrograman kemarin kan ada 4, ya kan. Di awalan kita kuliah ada unstructured programming, procedural programming, modular programming, dan object oriented programming. Nah, jadi nanti Java itu bukan procedural programming. Procedural programming itu apa sih kemarin kan? Sebuah teknik, ya kan, yang digunakan untuk mengatur sebuah urutan statement program atau mengembalikan urutan statement program pada suatu tempat yang kita inginkan. Nah, bisa dikatakan procedural programming intinya dia memanggil sebuah prosedur yang digunakan untuk memohon prosedur tersebut berjalan setelah diproses. Setelah itu, setelah diproses, arus kendalinya akan dikembalikan pada urutan proses pemanggilnya. Nah, jadi kayak muter. Sehingga nanti kalau kalian pakai yang namanya prosedural programming, ya, program kalian terlihat lebih tersusun dan kemungkinan kesalahan seperti unstruktural tidak ada. Beda lagi dengan pemrograman berbasis objek. Nah, kita harus mendekati sifat-sifat objeknya, ya kan? Nah, sifat-sifat itu apa sih? Sifat adalah metodenya, ya kan? Metode untuk program tersebut itu apa yang diinginkan kalian untuk mengatasi masalah, kalian telusuri. Nah, ini, ya kan? Udah pernah dijelasin Pak yang Gimana? Sampai modular programming. Udah pernah. Udah kan? Nah, ya udah pernah tak jelaskan. Nah, ini kan masuk lagi nih. Ini mengingat kembali, ya kan? Jadi yang namanya Java itu, ya kan, bukan menggunakan pemrograman prosedural, tapi menggunakan orientasi objek atau pendekatan objek atau pendekatan kepada metodenya, ya kan? Nah, dalam pemrograman Java itu dapat diaplikasikan menjadi desktop, ya kan, web, dan yang lain sebagainya. Dan dapat dijalankan sebagai platform sistem operasi bersifat open source. Jadi boleh dikembangkan. Yang namanya open source itu boleh dikembangkan, boleh digunakan secara umum. Beda lagi kalau kayak Windows itu kan ada yang tidak open source, kayak Windows 7, Windows 8 itu tidak open source. Jadi harus bayar.
Lalu di pemrograman Java, dia menggunakan development environment yang artinya menyediakan berbagai tool seperti compiler, interpreter, penyusunan dokumentasi, paket kelas, dan sebagainya. Makanya nanti kita membuka di dalam BlueG, kita diminta untuk membuat kelas. Ini kan di kelas-kelaskan dulu paket kelasnya seperti apa sih. Nah, lalu keuntungan dari Java yaitu JRE. JRE itu apa sih? Java Runtime Environment. Yang artinya aplikasi yang serbaguna. Ya kan? Tadi bisa dibuat desktop, ya kan? Web, dan lain sebagainya. Makanya ini aplikasi Java itu aplikasi serbaguna yang dapat dijalankan pada seluruh mesin komputer. Nah, tapi dengan catatan yang memiliki JRE, Java Runtime Environment. Nah, apa sih karakteristik Java, ya kan? Nah, dia memiliki sederhana, dia berorientasi objek, dia memiliki distribusi, dia memiliki interpreter CFM, rebus, dan aman, setelah memiliki aktif neutral. Nah, nanti kita buat di dalam BlueG. Nah, JVM itu apa sih? Ya kan, tadi kan ada JVM kan karakteristik Java. JVM adalah Java Virtual Machine, ya kan? Artinya apa sih? Mesin untuk menjalankan program Java. Berarti apa? Tools-nya, ya kan? Nah, kalau di dunia web, itu Java yang sering digunakan atau menjadi unggulan adalah Spring, Spark, Jakarta Strat, dan Java Shuffle Packs. Misalkan ini, kita punya editor. Kita membuat nih aplikasi Hello Java. Nah, habis ini kita praktek nih, pakai kelas Hello Java nih. Nah, setelah kita buat, ya kan, berbentuk maka database kan, berbentuk objek nih, objeknya sudah terbentuk, ya kan, tabel misalnya. Lalu kita compile, ya kan, nanti kita simpan, ya kan, sehingga berbentuklah sebuah kelas. Nah, ketika kali kita jalankan akan terbentuk nih. Nah, kotak ini kan artinya sebuah hasil, ya kan, Java Interpreter. Jadi text editor itu apa sih? Ya, text editor itu digunakan untuk menulis kode program. Nah, contohnya di sini yang namanya text editor. Nah, saya bukakan dulu. Nah, ini di sini nggak ada nih, Pak. Terus tulisnya gimana? Pilih project, new project, ya kan? Saya buat nih di sini. Ntar tak taruh dulu. Habis ini tak praktekkan lagi. Ya, tak kasih nama kelasnya, misalkan belajar, kan? Nih, new kelas, ya kan? Nah, belajar. Saya pilih kelas, ya. Nah, ini disebut dengan text editor. Jadi untuk menuliskan coding. Jadi kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini disebut dengan text editor untuk menuliskan coding. Nah, ini namanya text editor. Nah, ini namanya text editor. Jadi kalau kalian mau membuat Java nggak punya text editornya, atau istilahnya notepad, istilahnya kan, kalian nggak punya notepad, kalau membuat web kan
dulunya pakai Notepad nih atau WordPad. Nah, kalau kalian nggak ada, ya kan, editornya, ya, kalian nggak bisa buat nih. Lah mau ngetik coding di mana kan gitu. Nah, kan ya. Coba. Kembali lagi nih. Nah, setelah itu nanti setelah dikasih teks editornya, kita kasih coding, ya kan. Nah, kita compile, ya kan, sehingga jadilah. Nah, nanti kita proses pakai run, ya kan. Hasilnya seperti apa sih? Nah, kan gitu. Nah, lalu kita mengenal IDE. Jadi di Java itu ada IDE. IDE itu apa sih? Ya kan? IDE adalah Integrated Development Environment, atau suatu software atau suatu aplikasi yang menyediakan fasilitas komprehensif bagi pemrograman komputer. Nah, nanti kalian milih nih. Mungkin kalau kalian pinter, nanti pakainya bukan Buji. Buji itu masih standar. Nah, kalian bisa pakai yang namanya NetBeans atau Eclipse. Pengen lebih bagus lagi, pakai yang namanya Android Studio. Jadi kalian bisa pakai Eclipse, NetBeans, IntelliJ, BlueG, G-Creator, atau Android Studio. Gimana? Bedanya apa? Sebenarnya hampir sama, cuma menu-menunya yang berbeda. Kalau kapasitasnya, Pak? Kalau kapasitasnya ya terbatas. Kalau BlueG itu cuma untuk strukturnya. Kalau program yang besar kurang bagus. Bagus pakai NetBeans. Nah, NetBeans. Atau pakai Android Studio, lebih bagus lagi. Cuma kalau kalian pakai Android Studio, komputer-komputer yang di bawah Core i3, kalau dijalankan lama, nggak mau jalan, karena komputernya tidak mendukung. Nah, BlueG itu versi yang menengah ke bawah, untuk spek komputer yang menengah ke bawah. Jadi agak lebih ringan. Nah, kalian boleh, Pak saya bisa pakai Android Studio, silakan, nggak apa-apa. Nanti menunya sama, tapi ada beberapa tools tambahan lain yang tidak dimiliki BlueG. Terus tampilannya, desainnya memang enak Android Studio. Kalau Android Studio bisa desain, kelihatan. Kayak kalian membuat di Dreamweaver. Sudah dapat Dreamweaver? Sudah. Nah, Dreamweaver itu kan juga ada Java-nya kan. Nah, di situ kalian bisa lihat, kalian mau ngasih codingnya atau langsung gambar. Kalian desain gambarnya langsung. Nah, nanti kalian klik di coding, dia di situ kan ada susunan codingnya toh. Iya. Nah, ya kayak gitu. Jadi kalian mau pakai full coding atau full text editor atau mau pakai ada tampilannya. Nah, tapi kalau pakai BlueG itu cuma text editornya aja. Jadi nggak kelihatan nih desainnya seperti apa sih tampilannya. Nah, itu nggak kelihatan. Kayak kalian mau buat program web tapi pakai yang namanya text Notepad. Nah, di dalam Notepad itu apakah ada tampilannya? Nggak ada. Ya udah, full coding aja. Tapi ketika nanti dijalankan, disimpan .php, baru bisa jalan. Paham sampai sini? Jadi aplikasi itu banyak. Kayak tadi, ada yang tanya, Pak, kelas online nggak boleh pakai ini, Pak. Nah, sebenarnya semua aplikasi itu baik. Tergantung kita yang menjalankan. Kita yang memanfaatkan gimana sih manajemen gitu. Kalau kita dibatasi, kita nggak bisa berkarya, gitu loh, ya kan? Namanya kan gitu. Karena di sini lihat, aplikasi Java aja udah banyak. Kalau kita misalkan dituntut hanya untuk menggunakan Android Studio, ya kan? Padahal komputer kita speknya minim, ya kan? Logikanya gitu. Kalau speknya minim, masa kita harus pakai aplikasi yang di luar kemampuan kita, istilahnya gitu. Apakah mumpuni? Jawabannya tidak, kan gitu. Jadi kita sesuaikan dulu, kita analisis dulu, jangan keburu-buru, kita cari dulu. Pada bisa ngikutin enggak? Nah, kan gitu, isinya gitu. Nah, makanya nanti ketika nanti di semester
berikutnya nanti kan ada pemrograman Java. Kalian nggak diajarin BlueG lagi. Karena BlueG itu program yang paling rendah dulu. Nah, nanti kalian akan diajari NetBeans atau enggak Android Studio. Nah, kalau di Android Studio, kalian butuh komputer atau sebuah laptop yang agak tinggi. Nah, nanti kalian bisa cari referensi. Kalau enggak, kalian cari di Google spek laptop untuk membuat program Java menggunakan Android Studio. Nanti dilihat berapa RAM-nya, berapa VGA-nya. Nah, nanti kan besar-besar. Nah, bisa diketahui sendiri, kalau speknya lebih besar, berarti dana yang kita akan keluarkan untuk membeli perangkat tersebut semakin besar. Makanya saya menyesuaikan nih dengan mahasiswa. Mahasiswa tak lihat, oh komputernya biasa-biasa, ya udah kita pakai BlueG. Jadi gitu. Nggak semata-mata langsung ngetak kasih yang bagus. Nah, nanti nggak kuat, kasihan kalian kan gitu. Malah nggak bisa praktek kan gitu. Ya kan? Nah, sampai sini paham ya? Jadi kita nanti pakai IDE. IDE adalah Integrated Development Environment. Berarti suatu aplikasi atau software yang digunakan untuk membangun sebuah program Java. Nah, program Java itu bisa pakai Eclipse, NetBeans, IntelliJ, BlueG, Creator, Android Studio. Nah, kita belajar ke BlueG. Kita dasarnya aja nggak apa-apa, kita belajar dulu dasarnya. Kalau kita sudah tahu dasarnya, kita kan bisa mengembangkan. Ya kan? Sama kan, kalau kita mau bangun rumah, ya kan, bangun rumah, kalian pilih dasarnya langsung atau langsung atapnya. Pasti dasarnya dulu. Iya tahu. Lah iya, kalian duduk dulu, terus kalian buat yang namanya pondasi, dasarnya dibuat dulu. Tahu-tahu mosok langsung kita minta yang tinggi langsung, Pak. Dibuat atapnya dulu. Lah nggak bisa tuh ya. Ya kan? Kita bukan jin. Atapnya langsung nggak bisa. Langsung jadi rumah, Pak. Kita nggak mau jasanya langsung pengen langsung jadi rumah, jadi bagus, desain langsung. Ya nggak bisa. Nah, ya, kita masuk lagi ke BlueG, lihat, kita BlueG. Nah, ini BlueG. Ya kan? Saya tampilkan dulu BlueG-nya. Nah, nanti BlueG itu seperti ini. Nah, kalian akan membuat kelas. Pak, menghapus kelas gimana? Klik kanan, delete. Remove. Saya membuat kelas lagi, Pak, new class. Jadi, PBO adalah pembelajaran berbasis objek. Nah, objek itu biar tidak lari kemana-mana, ya, dikelompokkan. Misalnya kan gitu. Misalkan saya mau nyuguhi makanan nih, ada tamu, ya kan? Logikanya ada tamu datang ke rumahmu. Kamu punya buah, punya roti, ya kan? Punya agar-agar. Cara teknik kalian untuk menyuguhkan makanan tersebut kepada tamu gimana? Bikinin. Gimana? Bikinin teh dulu lah, Pak. Iya, Pak? Taruh di piring. Nah, ditaruh di piring dijadikan satu atau dibeda-bedakan? Beda-bedain. Nah, itulah Java, pemrograman Java. Jadi kita punya data yang banyak nih. Tapi kita satukan dulu atau pilah-pilah dulu sesuai dengan fungsinya. Kayak tadi ada tamu, padahal kita punya makanan nih. Makanannya, jenis makanannya nanti ada agar-agar, terus ada gorengan, terus ada roti, ya kan? Terus ada buah, ya kan? Masa satu piring samping kanan dikei buah, samping kiri kei agar-agar, dhuwure kei roti, ngisore dikei gorengan. Pantas enggak? Ya. Nah, itu aja, Bang. Jelek kan? Makanya kita susun rapi menggunakan apa? Kelas. Jadi objek-objek tadi buah-buahan, terus objek gorengan, terus objek agar-agar itu disendirikan, dikasih piring. Nah, piring itu kalau di program Java itu disebut dengan kelas untuk mengelompokkan sebuah objek. Paham sampai sini? Nah, paham ya? Berarti kita akan buat kelas nih, misalkan contohnya, ya kan? Saya membuat kelas.
saya membuat kelas, di dalam Java, dalam membuat kelas itu harus mengenal program yang namanya public. Nah, public kelas itu digunakan untuk apa? Membuat sebuah kelas dulu. Nah, caranya tadi, ya kan di sini, kalian kasih nama dulu kelasnya apa sih? Oh, kelasnya misalkan piring. Piring. Jangan piring. Halo Java aja. Halo. 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 Ya kan? Halo. Saya pilih Java, ya kan? Karena saya mau belajar Java, ya kan? Saya pilih oke. Lihat di sini akan keluar kelas dengan nama halo, ya kan? Kelasnya di sini. Nah, tapi kelas ini atau wadahnya diaksir. Nah, inti aksir ini intinya apa? Bahwa kalian belum melakukan pengisian data dan melakukan compilen, sehingga nanti tidak bisa keluar output. Nah, kita isi dulu, ya kan? Kita punya wadah, kalau nggak diisi bisa nggak? Kayak tadi, kita punya tamu, mosok mau disuguhi piring tok. Ngisi-ngisini nggak? Ya isi-ngisini. Lah, kalau ada piring kosong, mau jadi proses apa sih? Orang mau ngambil makanan bisa nggak? Nggak bisa, nggak ada proses. Beda lagi kalau piring itu ada buahnya. Nanti berarti orang itu akan melakukan proses. Oh, melihat, oh piringnya neng buah tak jipuk. Nah, proses pengambilan barang, kan gitu. Kalau di piring nggak ada buahnya, nggak bisa ngambil barangnya tuh ya, kan gitu. Nah, sama di sini. Kalian harus klik 2 kali, ya kan? Nih, ya kan? Setelah itu nih, semua data ini dihapus dulu. Nah, dibersihkan dulu, baru kita isi sendiri. Jangan ngikutin komputernya. Kita isi sendiri dulu. Nah, kita hapuskan semua datanya, baru kita compile, isi nih. Nah, isinya gimana? Kalian ketik nih. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Halo? Ya, Pak. Kelihatan toh? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, yang ini loh, compile-nya ini saya ngetik kelihatan nggak? Enggak, Enggak, Pak. Oh, enggak. Kelihatan. Enggak kelihatan. Ini kelihatan ya? Oh, kelihatan. Nah, ini Kelihatan. baru kita ketik nih. Misalkan saya buat nih, ya kan? Public class. Public class. Kan? Nah. Saya mau tadi membuat kelas apa? Halo, ya kan? Halo, nah, kan gitu. Ya kan? Lalu kurung kurawal, ya kan? Maaf, kurung kurawalnya di belakang halo. Kita enter. Pak, ada merahnya biarkan dulu karena program kita belum selesai. Nah, jadi untuk membuat kelas, coding membuat kelas menggunakan public class halo public. Public intinya itu di public langsung kelas. Kelasnya apa? Kelas halo. Public class, ya kan gitu. Terus program utamanya apa sih? Program utamanya menggunakan public static void main. Jadi intinya Java itu ditandai dengan public. Nah, public, nah ini kan, ya, public, ya, static void main. Ya kan, public static void main. Terus saya mau menampilkan sebuah data nantinya. Karena datanya berbentuk apa? Teks juga dan angka. Saya pakai string. String, ya kan? Kurung buka siku, nanti ada proses sebuah di sini. Lalu pakai ARGS, kurung tutup. Karena di sini ada kurung buka, maka di sini kurung tutup, ya kan? Lalu saya mau menampilkan sebuah output, berarti ada kurung buka atau kurung buka di sini, nggak apa-apa, kurung buka, ya kan? Saya mau menampilkan output nih. Nah, untuk menampilkan output pakai rumus apa? Sistem. Nah, sistem dot out dot print, ya kan? Kurung buka, petik 2, karena saya menampilkan tulisan dot print. Print berarti menampilkan. Nah, tulisan
Nah, karena dia teks tulisan pakai petik 2. Misalkan halo semuanya belajar Java. Petik Pak 2 Zainal, lagi. Dalam. punya saya kok kayak gini ya? Nggak bisa. Mana? Bisa dilihatkan ke kamera. Jadi kalian klik pojok kanan. Nah, kameranya diputar. Udah Pak, udah ini loh. Tak Nggak lihatkan bisa. dulu. Bisa? Mana ya? Kayak ini ya. Ini aku bisa, Pak. Bisa, oke. Ntar tak lihat. Mbak Saifin bisa. Mbak Eni tak lihat. Ntar ya, tak share screen dulu. Mbak Eni. Suara motor ini kenapa? Itu pencet itu aja cancel hand. Aku juga tadi gitu, kok. Oh, itu Bisa, di... Pak. Nah, itu bisa, no. Udah bisa, toh. Nah, benar, cancel. Ya, kelihatan, toh. Nah, itu benar. Nah. Terus, kita menuju lagi nih ke Bluji, ya kan? Halo, ya kan? Terus, baru kita, ya kan? Baru kita kasih kurung tutup nih. Karena di sini print, ya kan? Print ada kurung buka, kurung tutup, ya kan? Setelah kurung tutup, ya, kita kasih titik koma. Nah, ini untuk akhiran mesti pakai titik koma. Berarti ini programnya udah berakhir nih. Setelah kalau berakhir, lihat, kita cocokkan dulu. Di sini ada kurung buka. Kurung tutupnya mana? Berarti ini. Butuh kurung tutup. Butuh kurung tutup lagi? Iya. Lah ini ada kurung buka. Kurung tutupnya mana? Kita enter dulu. Kurung tutup. Oh, pakai kurung tutup lagi, Pak. Iya, kurung tutupnya ada. Jadi intinya kalau di sini ada kurung buka. Lihat, ketika saya klik di sini, lihat. Klik di sini. Warna abu-abunya akan sepasang. Kan nggak enak kan? Manusia aja kalau sendiri juga nggak enak, ya kan? Makanya manusia diciptakan bersasangan, ya kan? Nah, iya. Nah, lihat. Nah, kan? Nah, ya. Ya, Makanya curhat. ya kan? Nah. Ya kan? Terus ini lihat, ketika saya klik di sini, ya kan? Nah, ini pasangan. Nah, sama klik di sini, pasangannya ini. Ya. Jadi kalau kalian lupa kok error-error ya, kalian tanda-tandanya diklik dulu, diklik. Oh, ini kok abu-abunya satu ya? Berarti kalian kurang pasangannya. Terus ini diklik lagi di sini. Loh, kok ini kok enggak abu-abunya satu tok ya? Loh, seharusnya kan sepasang, harus ada 2. Loh, berarti di mana ya? Oh, ini sudah 2. Loh, yang ini, klik. Loh, ini kok satu tok ya? Loh, ini nggak ada pasangannya. Berarti butuh lagi nih. Nah, udah kasih sini. Misalkan tak taruh di bawah sini, boleh. Nah, lihat. Nah, lihat. Loh, ya kan udah ada pasangannya. Oke. Berarti kalau udah ada pasangannya, udah bener nih. Nah, ya kan? Nah, ini stringnya harus besar, harus kapital. Kalau nggak kapital nggak bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita compile. Nah, compile itu artinya apa sih? Compile artinya proses penyimpanan. Jadi Di blok dulu nggak pas di compile. Nggak perlu di blok, langsung aja di compile. Oh. Lihat, setelah di compile, dilihat di sini tulisannya kelas compile no syntax error. Berarti compile-nya berhasil dan tidak ada Pak, yang ini error. saya kok gini, Pak. Seperti apa? Coba. Cek. Mbak Septi. Punya siapa nih yang nggak bisa? Ya saya. Kayak gini, Pak. Udah tak compile, padahal udah benar semua. Mana coba ditunjukkan? Ini. Nah, itu lihat punyanya Mbak Sepin ya. Bisa dilihat di layar public class halo. Provokasiku public class. Nah, stringnya besar. itu S-nya kapital. Nah, itu makanya di situ keluar tuh loh.
tadi ada tulisan cannot string, berarti stringnya salah. Nah, baru kalau kamu compile. Nah, baru berhasil. Ya kan? Saya paham toh? Jadi di sini public class ini digunakan untuk apa? Membuat sebuah kelasnya dulu, wadahnya dulu. Wadahnya namanya apa? Hello. Ya kan? Sama, jadi kayak tadi ini. Bentar, tak screenshot lagi. Jadi ketika kalian pilih new class, di sini kasih nama hello, di sini kasih nama hello, berarti dalam programnya nanti di sini kelasnya sama hello. Ah, gitu. Nggak boleh beda. Di sini roti, di sini hello. Ya nanti beda. Paham ya? Harus sama ya. Nah, kalau sudah. Nah, ini kan halo, ya kan? Kalau kita klik 2 kali kok kamu di public kelasnya roti tidak boleh, harus sama-sama tulisannya halo. Nah, ini saya share lagi ya, ini kan. Nah, kalau sudah dikompil ya, dikompil tidak ada error, kalian close. Setelah kalian close, ya kan? Kalian close. Ya, kalian close. Ini udah ke-save. Hah? Udah ke-save. Udah ke-save langsung. Tadi kan compile gunanya untuk menyimpan. Oh, ya. Ya. Kalau udah ke compile, lihat garisnya tuh hilang, aksirannya hilang. Ya kan? Setelah aksirannya hilang, kalian klik kanan, kalian jalankan atau run namanya. Run itu menjalankan. Dengan apa? Perintah void main string. Ini loh, run-nya atau program utamanya. Makanya kenapa saya bilang program utama itu pada void main string args. Nah, kalian klik, lihat. Hello main, iya. Jalankan. Keluar nggak hasilnya? Lihat. Keluar nggak? Keluar. Nah, halo semua belajar Java. Ya, gitu. Paham ya? Jadi kalian harus tahu dulu di program Java itu kita harus membuat kepalanya dulu, membuat kelasnya dulu. Karena kita apa? Mau mengelompokkan, ya kan? Tadi contohnya, kita ada tamu punya makanan, mosok disuguhi 1 piring, nanti sampingnya menduan, sampingnya agar-agar, sampingnya buah. Ya nggak cocok. Agar-agar aja ada airnya, nanti ngenain menduan. Anak ngenain menduannya pleh-pleh. Orang sok nggak bagus, ya kan? Ambiar. Ya ambiar kan makanya. Kayaknya jawabnya. Ya. Nah, anak disinggung makanan cepet ya, karena puasa jadi nganu ya. Ya kan? Dia langsung Dia udah ambiar. Ada yang tanyakan? Silakan kalau mau tanyakan. Nah, sampai sini gampang tak program Java. Jadi ini kita pakai text editor atau program IDE yang mudah. Nanti kalau menurut saya kalian kok ini sudah bisa, nanti tak ajarin pakai Android Studio. Tapi juga itu ya laptopnya agak di-upgrade. Kalau laptopnya nggak di-upgrade, nanti pakai beli lagi tuh, Pak. Ya nggak apa-apa kalau punya uang. Makanya kan saya lihat komputer kalian kok kayak gitu kemarin. Aduh, nanti kalau dikasih yang besar, pada nggak bisa praktek, malah nanti ilmunya nggak dapat. Ya udahlah, kita belajar dasarnya dulu nggak apa-apa. Gimana? Udah paham tadi, ya kan? Udah paham? Paham. Ada yang tanyakan nggak di materinya? Pak, saya mau tanya, itu yang kalau tulisannya halo semuanya belajar Java itu bisa diganti enggak? Bisa, kalian ganti aja. Gantinya kan tinggal kalian klik kanan, ya kan? Atau klik 2 kali aja enggak apa-apa. Nah, nanti setelah klik 2 kali akan muncul tampilan, ya kan? Editornya, editor dari aplikasinya, ya kan? Atau text editornya. Nah, di dalam text editornya untuk sebuah outputnya kalian rubah. Nah, kalian outputnya mau menampilkan apa sih lah? Dirubah di sini, ya kan? Misalkan ganti aja. Sepin. Ini klik kanan open editor, Pak. Iya. Untuk teks yang banyak, Pak, yang panjang gitu. Boleh.
kayak bentuk paragraf gitu juga dalam kurung kayak gitu. Iya, berarti kalau kita mau buat sebuah tampilan banyak, ya udah toh, tinggal di sini berarti kita butuh apa lagi? Ya kan? Enter lagi. Ya udah nih copy aja. Misalkan. Ya kan? Kita kan mau menampilkan intinya kan. Programnya kan menampilkan saja. Belum ada prosesnya nih. Kita hanya menampilkan saja. Nanti prosesnya ada pembuatan variabel. Kita belum belajar variabel. Nanti kita belajar variabel biar bisa keluar hasilnya. Nah, nih, ya kan? Berarti setiap bikin paragraf ada tulisannya sistem outprint gitu, Pak? Iya. Terus di-compile lagi ya Pak ya? Iya. Selalu di-compile. Bisa enggak? Bentar, Pak. Titik Bisa. komanya cuma akhir ya Pak ya? Iya. Di akhir output itu dikasih titik koma. Setelah di akhir, karena kan kita mau menampilkan beberapa baris nih, ya kan? Ya kan? Kalau menampilkan dalam beberapa baris, ya kan? Untuk mengakhirnya pakainya titik koma. Pakainya titik koma. Jadi kayak gini loh, ya kan? Compile. Bisa ya? Bisa toh? Tulisannya Compile. nyambung. Ya. Nggak bisa dikebawain gitu. Pak, ini Pak. Tulisannya jadi nyambung semua. Enggak. Bentar, Pak. Lihatnya saya entar. Kok belum jalan toh? Nah, kok gini ya? Apanya? Jalan Pak. Jalan toh? Jalan tapi tulisannya nyambung. Nggak Nyambung ke bawah. Iya, nyambung. Halo semua belajar Java, terus langsung Java itu nyambung ke halo lagi. Pak, punya aku gini. Bentar. Biar nggak nyambung, ya kan? Di sini kalian rubah dulu, open editornya, ya kan? Di sini kasih kurung tutup, ya kan? Di sini Gimana kasih ya, kurung Pak? buka, kasih kurung tutup. Mana Pak? Ini sama kurung Gimana buka. ya? Nggak kelihatan Pak layar. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Kayaknya Pak Zainal.
Oh. Nggak kelihatan beneran? Enggak. Kelihatan nggak? Enggak. Bentar, ini kita buka. Oh, nggak kelihatan loh. Pak, punya aku juga nyambungi, Pak. Nyambung terus. Iya, Pak. Zainal Mustafa. Halo semuanya belajar. Java halo semuanya belajar. Java materi Pak Zainal Mustafa created by CPNE. Nyambung, Pak. Nggak ke bawah. Nyambung ya. Seharusnya nggak nyambung. Kok pakai PR, Pak? Nggak bisa tuh ya. Kan kalau di Dreamweaver kan kalau pakai spasi kan pakai PR. Oh, ini nanti untuk buat variabel deh. Nah, untuk buat variabel. Nah, ini. Oh ya, di sini belum bisa karena apa? Kita belum membuat sebuah variabel, ya kan? Nah, besok kita akan belajar variabel. Jadi besok saya diingatkan, besok minggu depan kita praktek variabel untuk biar tulisannya itu terbuat dari beberapa baris. Nah, ini kan belum. Halo? Oh iya, Pak. Ini kan masih jadi satu ya, satu baris ya. Ya kan? Besok kita akan membuat dua baris tapi menggunakan sebuah variabel. Atau mau tak cobakan sekarang? Itu aja, Pak. Tak cobakan sekarang nggak apa-apa. Besok aja ya. Sekarang. Besok apa sekarang? Besok. Ya udah besok aja. Kalau udah besok, ini saya simpen dulu ya. Saya simpen dulu. Ya, saya ucapkan selamat berpuasa ya. Jaga kesehatan selalu ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, habis ini saya upload di Siakat, absensinya di Siakat ya. Oke, Pak. Oke, Makasih ya, terima kasih. Pak. Ya, sama-sama. See you. Ya, see you.